Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jiwa yang dirahmati cahayanya. Jika engkau pernah merasa bahwa salat hanyalah rutinitas, barangkali hari ini waktunya engkau melihatnya dengan mata batin yang berbeda. Mari kita melangkah bersama, bukan sekadar memahami gerakan, tapi menyelami getaran terdalam dari jiwa yang sedang kembali kepada Tuhannya. Karena bagi para kekasih Allah, salat bukan kewajiban, tapi kerinduan. Bukan rutinitas, tapi perjalanan pulang. Jika hatimu pernah bertanya, apakah ada yang lebih dalam dari sekadar rakaat dan bacaan? Maka video ini adalah jawabannya. Berikan tanda suka jika isi hati ini menyentuh jiwamu dan tuliskan di kolom komentar. Apa makna terdalam dari salat bagimu? Bab 1. Gerakan yang diam, jiwa yang bergerak. Ketika kita melihat para wali salat, kita mungkin hanya menangkap gerakan tubuh yang lambat dan sederhana. Tapi bagi mereka yang mampu melihat lebih dalam, di balik gerakan yang tenang itu, sedang terjadi gemuruh besar dalam jiwa mereka. Tidak ada satu pun gerakan yang dilakukan dengan tergesa, karena setiap langkah dalam salat mereka adalah sapaan penuh cinta kepada Tuhan. Mereka tidak memaknai rukuk sebagai sekadar menunduk, atau sujud sebagai tunduk ke tanah. Tetapi semua itu adalah bahasa batin yang sedang berbicara dalam bahasa rahasia dengan Sang Pencipta. Di titik ini, salat telah menjadi tarikan nafas dari ruh yang jatuh cinta, bukan sekadar ibadah yang wajib dilakukan. Salat mereka bukanlah rutinitas yang mengisi waktu 5 kali sehari, melainkan pertemuan suci yang mereka rindukan setiap detiknya. Bahkan ketika mereka sedang tidak berdiri di atas sajadah, hati mereka tetap dalam keadaan sujud. Gerakan tubuh hanyalah simbol, yang sebenarnya sedang berlangsung adalah peristiwa besar dalam alam ruhani. Ada jiwa yang sedang merunduk dalam kerendahan, memohon dalam kelembutan, dan hancur dalam cinta yang tidak bisa dijelaskan. Di setiap sujud, mereka tidak membawa permintaan duniawi, tetapi hanya satu hal, kedekatan. Mereka tidak mengejar pahala, tidak menagih surga, yang mereka inginkan hanyalah Dia, Sang Pemilik semua. Para wali tidak menjadikan salat sebagai beban kewajiban, tetapi sebagai tempat pulang. Seolah setiap waktu salat adalah panggilan untuk kembali ke rumah sejati. Mereka tidak terganggu oleh urusan dunia, tidak mudah teralihkan oleh suara sekeliling, karena dalam hati mereka hanya ada satu nama yang hidup. Dan ketika nama itu hadir dalam dada, maka seluruh dunia seperti diam, luruh, dan hilang maknanya. Inilah salat yang tidak butuh pengakuan manusia, karena salat itu bukan dipersembahkan untuk dunia. Ia adalah persembahan sunyi, hanya antara hamba dan Tuhannya, hanya antara cinta dan cahaya. Kita seringkali terjebak dalam kesempurnaan gerakan, mengukur nilai salat dari keserasian bacaan dan posisi tubuh. Tapi para wali tidak tertarik pada penilaian itu. Mereka tahu bahwa Tuhan tidak melihat seberapa lurus punggung saat rukuk, atau seberapa lama mereka berdiri. Tuhan melihat getaran dalam dada, melihat air mata yang jatuh dalam sujud, dan melihat seberapa hancur hati mereka ketika mengucapkan, hanya kepadamu kami menyembah. Mereka tidak takut salah gerakan, yang mereka takutkan adalah kehilangan rasa hadir di hadapan Tuhan. Karena bagi mereka, rasa itulah inti dari salat. Tanpa rasa, gerakan hanyalah tubuh yang bermain sendiri, kosong, sunyi, dan tak bernyawa. Begitulah salat para wali. Tenang tapi bergemuruh, diam tapi bersuara di alam yang tak terlihat. Mereka tidak sedang memamerkan ibadah, tidak pula merasa lebih tinggi dari orang lain. Justru mereka merasa paling rendah, paling butuh, paling hina di hadapan Tuhan. Dan karena itulah salat mereka menjadi lautan kedekatan yang tak bisa dijelaskan. Mereka telah masuk ke dalam dimensi yang tidak lagi mengenal waktu dan ruang. Sebab di dalam salat yang sejati, yang tersisa hanyalah dua. Jiwa yang menghibah dan Tuhan yang maha mendengar. Selebihnya menghilang dan yang tinggal hanyalah nur. Bab 2. Wudu ruhani bukan sekadar air. Para wali tidak pernah memulai salat hanya dengan mengambil air dan membasuh tubuh semata. Bagi mereka wudu adalah proses penyucian ruh, bukan sekadar ritual pembasuhan jasad. Air yang mengalir di wajah bukan hanya membersihkan debu, tetapi juga membilas sifat-sifat duniawi yang masih melekat dalam jiwa. Saat tangan mereka menyentuh air, hati mereka sudah terlebih dahulu bergetar,
karena mereka tahu ini adalah awal dari pertemuan agung. Maka setiap tetes air adalah zikir, setiap gerakan adalah pengingat, dan setiap hembusan nafas adalah kesadaran yang kembali. Saat mereka membasuh wajah, mereka bukan hanya membersihkan kulit, tapi mereka sedang menghapus tabir kesombongan, kedustaan, dan segala topeng yang menutupi cahaya diri. Ketika mereka membasuh kedua tangan, mereka memohon agar tangan ini tidak lagi dipakai untuk hal sia-sia, tetapi menjadi perpanjangan kasih dan amal. Saat kaki mereka tersentuh air, mereka tidak hanya membasuh debu dari perjalanan dunia, tapi sedang mengingatkan diri bahwa langkah mereka harus kembali menuju jalan Tuhan. Semua menjadi lambang, semua menjadi doa yang tak diucap, tapi terasa oleh ruh yang peka. Wudhu bagi para wali bukan soal sah atau tidak sah semata. Ia adalah perjumpaan pertama dengan cahaya sebelum menyapa dalam salat. Maka sebelum air menyentuh kulit, hati mereka telah lebih dahulu tunduk. Mereka tidak tergesa, tidak juga berlebihan. Mereka mengambil air dengan kelembutan seolah sedang menyentuh berkah, karena bagi mereka setiap tetes adalah pancaran kasih dari langit. Mereka tahu air ini bukan sekadar materi, tapi ia membawa misi dari langit untuk menyucikan yang dalam. Maka mereka menghormatinya, sebagaimana mereka menghormati panggilan salat itu sendiri. Ada saat ketika para wali tak menemukan air, tapi ruh mereka tetap jernih, seolah baru disucikan. Karena sesungguhnya kesucian batin mereka telah dijaga terus-menerus. Mereka hidup dalam keadaan berwudu batin, yakni kesadaran yang tak pernah padam, kesyahduan yang tak pernah kering. Mereka menjaga lidahnya dari dusta, matanya dari pandangan sia-sia, dan hatinya dari penyakit yang menggelapkan cahaya. Maka wudu mereka menjadi pakaian cahaya yang tak terlihat, tapi dikenali oleh malaikat yang mencatat. Inilah rahasia mengapa ketika mereka berdiri untuk salat, seluruh semesta seperti bersaksi bahwa yang sedang berdiri itu bukan tubuh biasa. Wajah mereka memancarkan kedamaian, gerak tubuhnya lembut seperti air yang mengalir, dan nafas mereka berhembus seperti zikir yang tak putus. Sebab sebelum mereka mendekat kepada Tuhan, mereka telah lebih dulu menanggalkan segala kotoran yang menghalangi cahaya untuk masuk. Wudu para wali bukan untuk tubuh, tapi untuk jiwa. Dan jiwa yang telah dibersihkan itulah yang akan menyentuh langit dalam sujudnya yang paling dalam. Bab 3. Takbir yang mengguncang langit jiwa. Ketika para wali mengangkat tangan untuk takbir, itu bukan hanya gerakan pembuka dalam salat. Itu adalah pernyataan totalitas bahwa mereka telah menyerahkan seluruh dirinya kepada Tuhan. Gerakan tangan yang naik ke atas itu bukan sekadar simbol meninggalkan dunia, tapi sebenar-benarnya pembebasan jiwa dari ikatan benda dan nama. Mereka mengangkat tangan bukan dengan tergesa, tapi dengan penuh kekhusyukan, seolah-olah mereka sedang membuka tabir di antara dirinya dan cahaya. Dan ketika mereka mengucap Allahu Akbar, jiwa mereka meledak dalam ketundukan, menyadari bahwa tiada yang lebih agung daripada Dia yang kini sedang mereka hadapi. Takbir bagi para wali adalah kunci menuju alam yang tak terlihat. Dengan satu kalimat itu, mereka melepaskan dunia dari dadanya dan masuk ke ruang batin di mana hanya ada Sang Kekasih sejati. Mereka tidak menyebut namanya dengan suara lantang, tapi dengan getaran yang mengguncang langit jiwanya sendiri. Mereka tidak sedang menyapa Tuhan dari kejauhan, tetapi menghadirkannya dalam kesadaran terdalam. Itulah sebabnya takbir mereka menggema lebih nyaring di alam ruhani daripada di telinga manusia. Karena setiap huruf yang mereka lafazkan membawa serta cinta, kerinduan, dan kepasrahan yang tak bisa ditimbang dengan logika. Takbir itu bukan hanya permulaan salat. Ia adalah titik di mana dunia berhenti, di mana segala ingatan tentang harta, jabatan, bahkan keluarga pun memudar. Di hadapan takbir para wali, dunia runtuh. Yang tersisa hanyalah mereka dan Tuhan. Mereka berdiri dengan tubuh yang mungkin lemah, tapi dengan ruh yang sedang bersinar seperti matahari terbit. Hati mereka tidak lagi berada di bumi, tapi telah ditarik menuju langit cinta yang tak berbatas. Dan karena itu, setiap takbir yang mereka ucapkan adalah gema dari ketundukan hakiki, bukan sekadar pembukaan. Saat takbir diangkat, para wali tidak hanya berubah arah menghadap kiblat, tetapi juga mengalihkan seluruh isi hati dari dunia menuju Tuhan. Mereka benar-benar berbalik,
tidak hanya secara fisik, tapi juga secara batin. Apa yang terjadi dalam satu kalimat takbir itu adalah revolusi jiwa. Yang dulu merasa kuat kini hancur, yang merasa besar kini kecil, dan yang merasa memiliki kini menyadari bahwa semuanya hanya titipan. Maka dari situlah salat para wali dimulai. Dari kehancuran ego, dari hancurnya segala ilusi tentang diri, dan dari kerendahan hati yang total. Dan takbir terakhir dari para wali bukan terjadi di akhir salat, melainkan ketika mereka menutup matanya dalam sujud terakhir hidupnya. Karena mereka tahu, salat sejati tidak pernah benar-benar selesai. Ia terus berlangsung di dalam hati, di setiap hembusan nafas, di setiap gerakan hidup. Takbir yang mereka ucapkan adalah permulaan dari ibadah yang tidak pernah berakhir. Sebuah pengabdian yang terus mengalir bahkan ketika tubuh telah diam. Dan disitulah makna salat yang sesungguhnya. Ia bukan dimulai dari berdiri dan tidak selesai dengan salam. Tapi ia hidup, berdetak dan bergetar di dalam jiwa yang mengenal Tuhannya. Bab 4. Rukuk bukan sekadar menunduk, tapi tunduknya jiwa. Rukuk bagi para wali bukanlah sekadar gerakan tubuh yang menunduk. Itu adalah pernyataan batin yang dalam, bahwa mereka tidak memiliki apa-apa dan tidak ingin mempertahankan apa-apa. Ketika tubuh mereka membungkuk, maka yang sedang mereka tundukkan bukan hanya punggung, tapi keangkuhan hati. Dalam rukuk itulah mereka merasa bahwa segala hal yang tinggi dalam dirinya, kesombongan, kehendak pribadi, keinginan duniawi, semuanya diturunkan dengan penuh kesadaran. Mereka rukuk bukan karena diminta, tapi karena hati mereka tidak sanggup lagi berdiri di hadapan keagungan yang begitu besar. Maka mereka tunduk dengan gemetar, dengan cinta, dengan taksim yang melebihi kata. Saat dahi belum menyentuh bumi, para wali sudah lebih dulu menundukkan jiwanya dalam rukuk. Dan dalam rukuk itu, mereka seolah mendengar semesta ikut merunduk. Mereka merasakan bahwa segala makhluk di langit dan bumi ikut bersama dalam gerakan agung ini. Burung-burung di langit, angin yang bertiup, ombak yang menghantam pantai, semuanya sedang rukuk dalam caranya sendiri. Para wali menyatu dalam irama itu. Mereka tidak lagi merasa sebagai individu yang sholat, tapi sebagai bagian dari orkestra ilahi yang menyembah tanpa henti. Dan dalam kesatuan itu, mereka merasa didekap oleh kehadiran Tuhan. Bagi mereka, rukuk bukan hanya bentuk ibadah, tapi tempat paling mulia sebelum sujud. Disitulah hati mereka terasa seperti bunga yang sedang mekar, karena ia membuka seluruh kelopaknya kepada cahaya langit. Tidak ada rasa lelah, tidak ada rasa ingin segera bangkit. Rukuk menjadi tempat menetap sejenak dalam keseimbangan antara langit dan bumi. Mereka tidak hanya membaca doa dalam rukuk, tapi mendengarkan gema cinta Tuhan yang memanggil mereka dari kedalaman batin. Dalam hening rukuk itu, mereka menemukan suara yang tidak keluar dari mulut, tapi dari pusat jiwa yang sedang mencintai. Rukuk yang dilakukan para wali adalah bentuk kejujuran tertinggi, karena tidak ada yang bisa berbohong dalam posisi menunduk. Mereka tidak berdiri di atas nama, jabatan, atau kehormatan diri. Semua itu jatuh ketika tubuh membungkuk. Yang tersisa hanyalah hamba dan Tuhannya. Bahkan mereka merasa tidak pantas disebut hamba, karena betapa kecil dan rapuhnya diri ini di hadapan kemuliaan yang tiada tara. Dalam rukuk, mereka hancur. Tapi dari kehancuran itu, mereka merasakan ketenangan yang luar biasa. Sebab tidak ada beban yang lebih ringan daripada menyerah total kepada Tuhan. Dan ketika para wali bangkit dari rukuk, mereka tidak membawa kebanggaan. Mereka tidak merasa telah menyembah, tetapi justru merasa belum berbuat apa-apa. Karena setiap kali mereka merunduk dan bangkit, mereka sadar tidak ada ibadah yang sebanding dengan nikmat yang mereka terima. Maka bangkitnya mereka dari rukuk adalah kebangkitan dari kehinaan menuju kerendahan hati yang lebih dalam. Mereka berdiri kembali bukan sebagai orang yang baru saja menyembah, tapi sebagai jiwa yang baru saja dibasuh oleh kasih sayang. Dan itulah rukuk dalam salat para wali, bukan gerakan tubuh, tapi getaran jiwa yang mencair dalam kehadiran ilahi. Bab 5. Sujud, tempat jiwa hancur untuk didekap cahaya. Sujud bukan hanya gerakan terendah dalam salat. Bagi para wali, sujud adalah puncak tertinggi dari ibadah. Disitulah mereka merasa paling dekat dengan Tuhan,
paling rapuh sebagai hamba, dan paling hancur dari segalanya. Mereka tidak merasa sedang menempelkan dahi ke tanah, tapi sedang menenggelamkan ruh ke samudra nur. Di sujud itu, tubuh boleh diam, tapi jiwa mereka meleleh, mencair, dan tenggelam dalam cinta. Mereka tidak menyebutkan doa-doa panjang dari hafalan, karena yang mereka ucapkan adalah ratapan hati yang langsung dipahami oleh Tuhan, tanpa perlu bahasa, tanpa perlu suara. Ketika para wali sujud, mereka bukan sedang meminta sesuatu, melainkan sedang mengembalikan segalanya. Mereka tidak memohon dunia, bahkan tidak memohon surga. Yang mereka inginkan hanya satu, jangan pisahkan aku darimu, ya Allah. Di tanah itu, mereka merasa kembali seperti anak kecil yang hilang, lalu dipeluk kembali oleh ibunya. Di tanah itu, mereka merasa menjadi debu, lalu disapu dengan kasih sayangnya. Maka tidak heran jika mereka betah lama-lama dalam sujud. Karena di sana, mereka sedang pulang. Dan tak ada tempat lain yang lebih membuat mereka tenang, selain tanah tempat sujud itu sendiri. Dalam sujudnya, para wali menemukan keutuhan dari kehancuran. Mereka merobohkan segala benteng ego, lalu membiarkan Tuhan yang membangunnya kembali dengan cahaya. Mereka tidak lagi membawa nama, gelar, ataupun amal, karena semua itu menjadi tidak berarti saat ruh telah rebah di hadapannya. Di sanalah mereka benar-benar menjadi hamba, bukan hanya dalam kata, tapi dalam perasaan yang murni. Dan karena itu setiap sujud adalah penyucian, setiap sujud adalah kematian kecil dari kesombongan, dan setiap sujud adalah kelahiran baru dari jiwa yang lebih bersih, lebih lembut, lebih bercahaya. Mereka tidak bangkit dari sujud dengan rasa selesai. Justru saat bangkit, hati mereka merasa belum cukup dekat. Seakan-akan sujud yang tadi belum bisa mewakili seluruh kerinduan. Maka mereka sujud lagi, dan lagi, sampai air mata membasahi bumi. Karena mereka tahu, bumi adalah saksi. Tempat dahi bersandar itu akan bersaksi di hadapan Tuhan, bahwa pernah ada seorang hamba yang menghancurkan dirinya demi bisa dekat kepadanya. Bumi pun diam-diam menangis bersama mereka, karena tahu betapa besar cinta yang sedang diletakkan di sana. Sujud bagi para wali adalah tempat mereka melepaskan segala beban yang tidak bisa diangkat oleh manusia. Di sana, mereka tidak perlu penjelasan panjang, karena Tuhan sudah tahu segalanya. Dan karena itu pula, sujud mereka tidak tergesa. Mereka sujud dengan seluruh keberadaan, seluruh luka, seluruh harap, dan seluruh cinta yang belum bisa diungkapkan. Inilah puncak dari gerakan jiwa. Ketika tubuh rebah, justru ruh sedang berdiri paling tegak di hadapan cahaya. Dan hanya mereka yang telah merasakan cinta sejati yang mampu menjadikan sujud sebagai rumahnya. Sebab tanah itu telah menjadi pangkuan ilahi yang paling menenangkan. Bab 6. Tasyahud, duduk bersama cahaya dan kesaksian. Tasyahud bukan sekadar duduk di antara dua sujud atau bacaan yang dihafal sejak kecil. Bagi para wali, tasyahud adalah momen sakral saat jiwa duduk tenang di hadapan nur yang membungkusnya dengan kehangatan tak kasat mata. Mereka tidak sekadar membaca salam atas Nabi, tapi benar-benar merasa duduk bersama Rasul dalam taman cahaya yang tak bisa dijelaskan oleh dunia. Di saat itu, ruh mereka tidak lagi berada dalam tubuh, melainkan hadir dalam majelis langit, menyaksikan rahmat yang mengalir dari Tuhan kepada kekasihnya, dan dari kekasih itu kepada seluruh umat yang mencintainya. Duduk dalam tasyahud adalah duduknya hati yang damai. Tidak gelisah oleh dunia, tidak tergoda oleh bisikan ego. Para wali menikmati momen itu seperti seorang perindu yang akhirnya bisa duduk bersama sosok yang ia cintai. Bacaan demi bacaan yang mereka ucapkan tidak keluar dari hafalan, tapi dari lubuk jiwa yang bergetar karena rindu dan cinta. Assalamu alaika ayyuhan Nabi. Bukan sekadar salam, tapi suara hati yang benar-benar hadir dan merasa disambut. Dalam kesunyian itu, para wali merasakan bahwa Rasulullah benar-benar membalas salamnya dengan senyum dan pelukan yang tak kasat mata. Tasyahud bagi mereka juga merupakan titik pengakuan. Di sana mereka bersaksi, bukan hanya di lisan, tapi di seluruh kesadaran bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad benar-benar utusannya. Tapi kesaksian itu bukan lagi sekadar syahadat yang diulang setiap hari. Itu adalah pernyataan cinta, janji kesetiaan,
dan ikrar jiwa bahwa hidup ini tidak akan diarahkan kepada selain Dia dan kekasihnya. Setiap kata dalam tasyahud menjadi saksi abadi di hadapan langit bahwa hamba ini ingin hidup dan mati dalam pelukan iman, dalam barisan pecinta yang tak pernah lelah menyebut nama Tuhan dan Rasul-Nya. Ketika para wali duduk dalam tasyahud, mereka tidak ingin tergesa menuju salam. Bagi mereka, ini adalah waktu yang lembut, waktu yang paling damai, seperti senja yang tak ingin cepat berganti malam. Mereka diam dalam duduk itu, tidak bergerak, karena mereka sedang benar-benar bersama Tuhan. Mata boleh terbuka atau terpejam, tetapi hati mereka telah jauh masuk ke ruang yang hanya bisa dimasuki oleh jiwa-jiwa yang bersih. Di sana tidak ada suara dunia, tidak ada kepentingan pribadi, hanya ada rasa dipeluk, disapa, dan diakui oleh Yang Maha Lembut. Dan ketika akhirnya mereka harus menyelesaikan salat, bukan rasa lega yang muncul, tapi rasa kehilangan. Mereka tahu salam akan memulangkan mereka kembali ke dunia. Maka sebelum itu, mereka duduk sejenak, menarik napas panjang, dan membiarkan kenangan akan perjumpaan itu tersimpan dalam jiwa. Tasyahud bagi para wali bukan hanya duduk, tapi tempat berteduh. Tempat di mana ruh mereka belajar untuk tunduk, untuk mencintai, dan untuk tetap hidup dalam kehadiran Tuhan, bahkan setelah salam diucapkan. Karena bagi mereka, meski salat telah selesai, getaran itu tak akan pernah padam. Bab 7. Salam yang menggetarkan alam ruh. Ketika para wali mengucapkan salam di akhir salat, itu bukanlah tanda bahwa mereka telah menyelesaikan ibadah, melainkan simbol bahwa mereka sedang kembali dari perjalanan ruhani yang agung. Salam bagi mereka bukan hanya sapaan, tetapi juga pengakuan kepada seluruh alam bahwa mereka baru saja hadir di hadapan Tuhan. Salam mereka bukan basa-basi. Ia lahir dari kedalaman jiwa yang telah lebur, dari ruh yang baru saja menyentuh cahaya. Maka ketika mereka menoleh ke kanan dan ke kiri, bukan sekadar gerakan kepala yang dilakukan, tapi juga pancaran rahmat yang mereka bagikan kepada seluruh makhluk yang hadir, tampak maupun tak tampak. Para wali sadar bahwa salat adalah perjalanan, dan salam adalah saat mereka menuruni tangga dari langit ke bumi kembali. Tapi mereka tak turun sebagai manusia biasa. Mereka membawa serta sejumput cahaya dari langit ke dalam hidupnya. Maka tak heran setelah mereka mengucapkan salam, wajah mereka berubah, lebih tenang, lebih dalam, dan lebih bercahaya. Karena mereka baru saja melewati gerbang-gerbang keheningan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata. Salam mereka adalah tanda bahwa kedamaian telah turun ke dalam dirinya, dan kini ia ingin membagikan kedamaian itu kepada dunia. Dalam salam, para wali juga menyampaikan kasih kepada seluruh yang hadir dalam semesta ini. Kepada malaikat yang mendampingi mereka selama salat, kepada ruh-ruh suci yang menyaksikan dari alam tak kasat mata, kepada makhluk-makhluk Allah yang tersembunyi dan ikut mengagungkan namanya. Salam itu bukan sekadar Assalamualaikum, tetapi adalah doa yang dikirimkan dari dada yang bersih, bahwa siapapun yang berada dalam lingkup kehadirannya akan tersentuh oleh getaran damai. Maka salam itu menjadi pembuka bagi kehidupan di luar salat untuk tetap terhubung dengan keheningan yang barusan mereka rasakan. Salam juga menjadi pelatihan bagi hati para wali untuk hidup dalam damai, tidak hanya dalam ibadah, tetapi dalam laku sehari-hari. Karena apa gunanya salat yang khusyuk jika setelahnya hati kembali penuh amarah dan lisannya kembali tajam? Para wali menjaga salam itu seperti menjaga cermin, agar pantulan kedamaian dari salat tetap bersinar dalam tutur kata, dalam perbuatan, dan dalam cara mereka memandang dunia. Bagi mereka, salam bukan akhir, tapi awal dari hidup yang lebih suci, lebih lembut, dan lebih jernih setelah dibasuh oleh kehadiran Tuhan dalam sujud. Dan disinilah letak rahasia besar salat para wali. Mereka tidak menganggap salam sebagai perpisahan dari Tuhan, tetapi sebagai pengingat bahwa Tuhan tidak pernah ditinggalkan. Dia tetap hadir dalam diri mereka setelah salam. Maka hidup mereka setelah salat tidak berbeda dari saat mereka di atas sajadah. Suara mereka tetap selembut doa, langkah mereka tetap sepelan takbir, dan hati mereka tetap tenggelam dalam rasa sujud. Karena bagi para wali, salat tidak selesai dengan salam. Ia hanya berubah bentuk, dari ibadah lahir menjadi laku batin. Dan dalam laku itulah mereka terus berjalan, dari salat menuju salat,
dari cinta menuju cahaya. Bab 8. Diam para wali setelah syalat. Pernahkah kau perhatikan bagaimana para kekasih Allah tidak langsung bangkit dari sajadah setelah salam? Mereka diam, mereka tidak terburu-buru, sebab dalam diam itu ada sisa kehadiran Tuhan yang masih terasa. Waktu terasa berhenti sejenak. Mereka tidak ingin buru-buru kembali ke dunia, karena baru saja ruh mereka menyentuh langit yang tak tergambarkan oleh mata. Diam mereka bukan kehampaan, tapi genangan limpahan yang masih meluber dalam batin. Seperti sungai yang tenang karena baru saja menerima hujan ilahi. Mereka duduk dalam sunyi, tapi di dalamnya bergetar jutaan zikir yang tak bersuara. Para wali mengetahui bahwa kadang zikir terbaik bukan pada lidah, melainkan pada jiwa yang hening. Maka mereka membiarkan jiwanya menyesap kehadiran itu sedikit demi sedikit, dengan perlahan, seperti seseorang yang enggan meninggalkan pelukan orang yang dicintainya. Mereka menikmati sisa-sisa nafas dari sujud, getaran dari takbir dan rahasia dari setiap ayat yang baru saja mereka rasakan. Dalam hening itu, ada kesadaran bahwa mereka baru saja menyentuh sesuatu yang tak terlihat. Dan itu terlalu sakral untuk segera ditinggalkan. Bagi manusia awam, diam setelah sholat bisa tampak sebagai kebiasaan. Tapi bagi para wali, itu adalah lanjutan dari sholat itu sendiri. Bahkan bisa jadi, disitulah puncak salat terjadi. Bukan ketika bacaan dilafalkan, tapi saat semua bacaan telah usai dan hanya Tuhan yang tersisa dalam hati. Hanya yang pernah merasakannya yang tahu bahwa dalam sunyi yang mendalam, Allah berbicara dengan bahasa yang tak dimengerti oleh telinga, hanya oleh jiwa yang bersih. Maka mereka duduk tenang, menunduk dalam takzim, dan seluruh tubuh mereka menjadi ladang doa yang tak berhenti mengalir. Kadang air mata turun dalam diam itu. Tapi bukan karena sedih, melainkan karena kebahagiaan yang tak mampu ditampung oleh tubuh. Seolah ruh mereka tahu bahwa mereka baru saja menjadi tamu di istana langit, dan sekarang harus kembali ke bumi yang riuh. Tangis itu bukan ratapan, tapi bentuk lain dari rasa syukur. Seperti anak kecil yang habis dipeluk ibunya, lalu duduk diam sambil memeluk lututnya sendiri, mengingat rasa aman yang tadi begitu nyata. Maka diam para wali bukanlah kehampaan, tapi penuh oleh gema kehadiran ilahi yang masih berbisik dalam dada mereka. Inilah mengapa setelah sholat, mereka tidak tergesa-gesa. Mereka tidak buru-buru mengejar urusan dunia, sebab dunia pun akan datang dengan sendirinya kepada hati yang baru saja dibasuh oleh cahaya Tuhan. Mereka tahu, siapa yang benar-benar hadir dalam salat, maka seluruh semesta akan ikut menghormatinya setelahnya. Maka diam mereka adalah keteguhan, adalah kebijaksanaan yang lahir dari penyatuan diri. Adalah tanda bahwa salat mereka bukan sekadar gerakan, melainkan getaran yang masih bergema, bahkan setelah salam diucapkan. Itulah warisan para wali, salat yang tidak berhenti meskipun telah selesai. Bab 9. Ketika waktu menyatu dengan rasa. Syalat bagi para wali bukan hanya rangkaian waktu yang dibagi 5 dalam sehari, tapi adalah ritme kehidupan yang terus berdetak, bahkan di luar waktu-waktu wajib. Mereka tidak menunggu azan untuk merasakan kehadiran Tuhan. Sebab waktu salat dalam diri mereka tidak mengenal jam. Syubuh bukan hanya di pagi hari, tetapi juga saat cahaya datang dalam batin. Zuhur bukan hanya ketika matahari di atas kepala, tapi juga saat kesadaran tentang keseimbangan hidup hadir. Asar bukan cuma waktu sore, tapi ketika jiwa mulai letih dan ingin kembali disiram cahaya. Maghrib, Isya, semua itu bukan sekadar titik waktu, tetapi fase-fase batin yang terus bergerak di dalam diri mereka. Para wali tidak melawan waktu, mereka berdamai dengannya. Bahkan lebih dari itu, mereka menyatu dengan waktu. Salat bukan lagi ibadah yang dilakukan dalam waktu, melainkan salat itulah waktu itu sendiri. Dalam sujudnya, detik terasa berhenti. Dalam duduknya, dunia melambat. Karena hati mereka telah melampaui ruang dan waktu. Yang tersisa hanyalah kehadiran. Waktu menjadi seperti air yang mengikuti bentuk bejana hati mereka. Maka wajar jika mereka bisa berzikir dalam satu nafas panjang yang terasa seakan berjam-jam, padahal baru sesaat.
Ketika seorang wali mengangkat tangannya dalam takbir, dunia dalam dirinya ikut diam. Tak ada hiruk-pikuk, tak ada kebisingan, hanya ada satu kesadaran bahwa ia sedang berdiri di hadapan Sang Kekasih yang tak pernah pergi. Segala rasa tumpah di sana, rindu, takut, cinta, tunduk, semua melebur dalam satu titik yang tak terlukiskan. Dan dalam titik itu, waktu tak lagi relevan. Sebab rasa telah mengambil alih kendali. Gerakan tidak lagi berarti jika rasa tidak hidup. Tapi jika rasa hadir, maka satu gerakan sederhana bisa menjadi jembatan menuju langit. Inilah yang menjadikan salat para wali begitu dalam, meskipun dari luar tampak biasa. Karena yang menggerakkan mereka bukan jam di dinding, tapi panggilan dari dalam jiwa. Maka ketika kau melihat seorang kekasih Allah mendirikan salat, engkau akan merasa waktu ikut bersujud bersamanya. Bahkan alam pun seolah diam untuk menghormati dialog suci yang sedang berlangsung. Karena bukan hanya manusia yang tunduk dalam salat, tapi seluruh ciptaan pun mengenal iramanya. Para wali hanya menjadi penyambung antara bumi dan langit dalam bentuk yang paling khusyuk. Rasa yang menyatu dalam waktu. Sebab itu bagi para wali, waktu salat bukanlah kewajiban yang membebani, tapi adalah detik-detik yang dirindukan. Seperti seorang pecinta yang menanti pertemuan. Tidak ada keterpaksaan, hanya ada kerinduan yang terus menuntun. Setiap panggilan adalah undangan, dan setiap gerakan adalah bentuk jawaban. Di antara waktu yang berlalu, mereka memilih untuk hadir di saat-saat yang membawa mereka pulang. Pulang kepada zat yang tak pernah pergi. Dan itulah keindahan sejati dari salat. Ketika waktu menyatu dengan rasa. Bab 10, di mana salat tidak pernah usai. Ada tempat di dalam diri manusia yang tidak bisa disentuh oleh dunia, tidak bisa dilukiskan oleh kata, dan tidak bisa dijangkau oleh logika. Tempat itu sunyi namun penuh gema, gelap namun bercahaya. Dan di sanalah para wali salat, bahkan ketika tubuh mereka diam. Sebab bagi mereka, salat bukan dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Tapi salat adalah gerak jiwa yang tidak pernah berhenti. Berawal dari kesadaran, berjalan dalam zikir, dan berakhir di dalam Allah. Mereka tidak keluar dari salat walau telah menyelesaikan rakaat-rakaatnya, sebab hati mereka tetap sujud meski kaki melangkah di bumi. Bagi para kekasih Allah, dunia hanyalah perpanjangan sajadah. Setiap tempat menjadi mihrab, setiap saat menjadi waktu suci, dan setiap nafas menjadi tasbih yang lembut. Mereka tidak perlu menunggu waktu tertentu untuk merasa dekat, karena kehadiran Tuhan tak pernah jauh. Mereka tak butuh tempat khusus untuk khusyuk, karena seluruh ciptaan adalah saksi kehadirannya. Maka saat mereka duduk, itu adalah duduk dalam tasyahud. Saat mereka berjalan, itu adalah tumakninah jiwa. Dan saat mereka diam, itu adalah itidal ruhani yang penuh hikmah. Tak ada satu pun momen yang lepas dari kesadaran ilahi. Inilah rahasia kenapa para wali begitu ringan menjalani hidup. Karena mereka membawa salat ke dalam segalanya. Masalah menjadi madrasah, ujian menjadi zikir, luka menjadi wirid. Mereka tak meminta jalan hidup yang mudah, tapi mereka meminta kekuatan untuk tetap salat dalam segala keadaan. Dalam tawa mereka ada tasbih, dalam tangis mereka ada istighfar, dan dalam setiap kehilangan ada sujud yang dalam, sujud yang tidak butuh sajadah, karena hatinya telah menjadi tanah suci yang paling murni. Salat mereka adalah penyatuan antara jiwa dan Tuhan, antara langit dan bumi, antara fana dan baqa. Tidak ada yang tersisa dari ego mereka di dalam salat itu. Mereka masuk sebagai hamba, keluar sebagai cahaya. Maka jangan heran bila engkau melihat wajah mereka bersinar, karena mereka membawa getaran suci yang tidak kasat mata. Cahaya itu bukan dari lampu atau matahari, tapi dari salat yang terus menyala di dalam jiwa mereka. Mereka berjalan di bumi, tapi hatinya sudah di langit. Dan itulah hakikat salat yang sejati. Perjalanan menuju Allah tanpa pernah benar-benar pulang. Dan akhirnya, kita belajar bahwa salat para wali bukanlah sesuatu yang harus ditiru dari luar, tetapi dicerna dari dalam. Bukan meniru gerakan, tapi menumbuhkan rasa. Bukan mengganti bacaan, tapi menghidupkan makna. Salat tidak pernah berakhir bagi mereka, karena hidup mereka sendiri telah menjadi salat. Dan barangkali itulah yang seharusnya kita rindukan.
Bukan sekadar bisa salat, tetapi menjadi salat itu sendiri, di mana setiap detik, setiap gerakan, dan setiap diam, kita adalah jawaban lembut atas panggilan Tuhan yang selalu berkata, "Datanglah kepadaku." Sahabat jiwa, salat bukanlah sesuatu yang harus kau paksakan dengan tubuh, tapi sesuatu yang seharusnya mengalir dari keikhlasan ruhmu. Ia bukan tentang berapa lama engkau berdiri, tapi seberapa dalam hatimu tenggelam dalam hadiratnya. Semoga apa yang kita renungkan hari ini membuka tabir antara gerakan dan getaran, antara kewajiban dan kehadiran, antara dirimu dan Tuhanmu. Jangan lupa untuk menekan like, subscribe, dan bagikan jika video ini menggugah hatimu. Tuliskan di kolom komentar, "Aku ingin salatku menjadi pertemuan, bukan sekadar rutinitas." Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.